Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Hidupnya penuh dengan berkah. Amin. Makin kaya dikayakan Allah. Amin. Iya dong, umat muslim harus kaya supaya infaknya juga lebih besar. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal kaya nih, pas banget karena kita mau bahas tentang hal-hal yang akan diberikan oleh Allah untuk umatnya kaya. Jadi umatnya kaya, terus hal-halnya seperti apa gitu? Pasti semuanya pada, ayo dong beritakan sama aku. Langsung aja ya. Karena juga pengen tahu kan? Iya, pengen tahu. Langsung Kaya kita juga. lihat aja. Ini dia. Hal-hal yang dijanjikan Allah yang bisa membuat kita kaya. Pemirsa, banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi kaya tanpa harus berusaha dan banyak berdoa. Sebagian dari mereka bahkan berani mengambil jalan pintas untuk bisa menjadi kaya dengan cara pergi ke dukun atau orang pintar lainnya. Tanpa berpikir panjang, mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh dukun tersebut. Seperti berpuasa, mandi kembang 7 rupa di tengah malam, dan yang lainnya. Astagfirullah. Padahal sejatinya, hal-hal yang demikian tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi karena mereka ingin kaya, mereka dibutakan dengan semua perintah itu dan terus melakukannya. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mau berusaha dan memperbanyak doa akan ditambah rezekinya oleh Allah. Dan berikut berita Islami akan menjelaskan bagaimana hal-hal yang dijanjikan Allah yang bisa membuat kita kaya kepada setiap orang-orang di muka bumi dengan berbagai macam cara. Sungguh dengan ucapan yang sederhana saja, rezeki akan mudah datang dan hujan akan mudah Allah turunkan. Ucapan yang sederhana tersebut ialah ucapan istighfar. Dengan memohon ampunan dari Allah dan meninggalkan segala perbuatan maksiat, niscaya pintu rezeki akan terbuka dan hujan pun akan diturunkan dengan deras. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Dalam sabda dijelaskan, kita dapat melihat bahwa sebagai umat manusia, kita harus meninggalkan perbuatan yang dapat mengundang dosa. Kita harus memperbanyak beristighfarlah kepada Allah setiap hari atas segala dosa yang telah kita perbuat. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang begitu banyak sekalipun akan dimaafkan oleh Allah. Maka hendaklah mereka segera memohon ampunan dari Allah, meraih pahala dan hilanglah musibah. Allah pun akan memberikan karunia yang disegerakan di dunia dengan sering mengucap istighfar tersebut, yaitu akan diturunkannya hujan dengan deras dari langit, juga akan dikaruniai harta dan anak yang diharapkan. Begitu pula akan diberi karunia kebun dan sungai di atas kelezatan dunia. Bisa kita bayangkan, cuma dengan mengucapkan kata istighfar, kita sudah bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Jadi cuma dengan mengucapkan kata istighfar dan meninggalkan perbuatan yang mengundang dosa, kita akan terhindar dari musibah, mendapatkan rezeki dan akan turunnya hujan. Bertakwa kepada Allah merupakan salah satu sebab yang dapat mendatangkannya rezeki dan menjadikannya terus bertambah. Jika kita sebagai umat manusia ini harus selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus terus menambah keimanan dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan begitu, kita akan memperoleh segala yang diridhoi oleh Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Maka Allah juga akan memberikan keteguhan di dunia dan di akhirat. Dan salah satu dari sekian banyak pahala yang diberikan Allah untuk umat yang bertakwa, ialah Allah akan menjadikan baginya jalan keluar
dalam setiap permasalahan dan problematika hidupnya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki secara tidak terduga-duga. Kegiatan silaturahmi harus terus kita lakukan, karena sebagai umat manusia kita harus saling bersilaturahmi antara satu dan lainnya. Karena dengan memperbanyak silaturahmi akan membuat kita panjang umur dan akan bertambah pula rezeki yang kita miliki. Istilah silaturahim di tengah-tengah masyarakat kita sering diartikan sebagai kegiatan kunjung mengunjungi, saling bertegur sapa, saling menolong, dan saling berbuat kebaikan. Namun, sesungguhnya bukan itu makna silaturahim sesungguhnya. Silaturahim bukan hanya ditandai dengan saling berbalasan salam tangan atau memohon maaf saja. Bila mencermati dari asal katanya, yakni silat atau wasal, yang berarti menyambungkan atau menghimpun, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Maka silaturahim diartikan sebagai menghubungkan kasih sayang antar sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah orang yang ada hubungan nasab denganmu yang engkau harus menyambung hubungan kekerabatan dengannya. Karena sesungguhnya silaturahim menumbuhkan kecintaan dalam keluarga, memperbanyak harta dan memperpanjang umur." Hadis riwayat Ahmad disahihkan Al-Albani. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa silaturahim tidak hanya tampilan lahiriah belaka, namun harus melibatkan pula aspek hati. Dengan kombinasi amalan lahiriah dan amalan hatinya, kita bisa membuat silaturahmi jauh lebih baik. Kalau orang lain mengunjungi kita dan kita balas mengunjunginya, ini tidak memerlukan kekuatan mental yang kuat. Namun, bila ada orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, lalu dengan sengaja kita mengunjunginya, maka inilah yang disebut silaturahmi. Apalagi bila kita bersilaturahmi kepada orang yang membenci kita atau seseorang yang sangat menghindari bertemu dengan kita, lalu kita mengupayakan diri untuk bertemu dengannya. Inilah silaturahmi yang sebenarnya. Infak ialah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta yang akan diinfakkannya. Karena semakin banyak kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka semakin besar pula balasan Allah nantinya kepada kita. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqa, yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak, ada orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, lalu dengan sengaja kita mengunjunginya, maka inilah yang disebut silaturahmi. Apalagi bila kita bersilaturahmi kepada orang yang membenci kita atau seseorang yang sangat menghindari bertemu dengan kita, lalu kita mengupayakan diri untuk bertemu dengannya. Inilah silaturahmi yang sebenarnya. Infak ialah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta yang akan diinfakkannya. Karena semakin banyak kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka semakin besar pula balasan Allah nantinya kepada kita. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqa, yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak Jadi tadi ada beristighfar. Betul ya sekali. Terus juga bersilaturahmi. Ya, itu dia yang nggak kalah pentingnya ya. Berinfak juga. Berinfak. Jadi nominalnya nggak perlu besar. Yang penting Betul. keikhlasannya itu. Iya, jangan nunggu kaya dulu. Ternyata kalau pada saat kita pas-pasan juga ya, sekemampuan kita, akhirnya itu jadi mancing ya, rezekinya juga akan lebih besar. Justru akan dilipat gandakan oleh Allah karena kita benar-benar ikhlas untuk memberikan sesama, kan? Betul sekali. Iya, setelah ini kita akan bahas tentang bolehkah menggugurkan janin sebelum ditiupkannya roh. Sebelum 4 bulan berarti ya? Sebelum 4 bulan. Oke, boleh atau tidaknya kita akan tunggu nanti setelah yang berikut ini, tetap di Berita Islami Masa Kini.